Ibu Titin, kita akan berbincang dengan tim kuasa hukum yang lain. Ada Bapak Raden Dadan Mariana. Semalam kita juga sudah sempat berbincang ya Pak Raden ya. Oke. Semangat ya. Baik, kita masih santai, masih persiapan masih karena santai, masih karena 1 jam lagi ya, Oke. nunggu yang lain. Strategi apa yang dipersiapkan untuk hari ini? Karena kalau kita lihat kemarin dari saksi fakta sudah memberikan keterangan-keterangan yang memperkuat novum. Betul. Baik, hari kali ini juga sidangnya ada 2 agenda ya, untuk saksi fakta dan yang kita tunggu kawan-kawan ahli ya. Jadi ahli ini yang sudah tercatat di sini yang akan hadir itu Pak Susro tadi ada ya? Ya, Pak mantan Kabareskrim kebetulan sedang baru menuju ke sini. Terus Pak Dr. Ajmi dan kebetulan Dr. Yongki Fernando sudah berada bersama kami. Pak Budi Suhendar dan Pak Reja Indragiri lagi di jalan ya. Psikolog forensik. Betul. Apa sebetulnya yang ingin diperkuat dan juga diperjelas kepada hakim terkait dengan hari ini? Karena kalau kita lihat tadi Bu Titin sudah membawa bukti foto baru, otentik, kesesuaian antara baju yang dipakai Vina dengan yang dipakai sahabatnya Widi. Betul. Tadi kan saya sampaikan ada 5 saksi yang siap, 5 ahli yang siap hadir. Ini pun ada saksi fakta lagi yang menegaskan ketika kejadian itu terjadi, beliau sedang berkumpul bersama 7 narapidana yang lain dan beliau menegaskan bahwa Saka Tatal itu tidak ada di TKP. Berikutnya yang akan saya sampaikan, ini yang memperkuat ini makin hari makin memperkuat kesaksian PK kita ya, yang dimana dari naskah yang kemarin disampaikan kepada Yang Mulia, yang tersumpah, nopo-nopo yang tersumpah, hari ini akan ditegaskan yang bermakna aksiologi atau yang bernilai oleh ahli. Jadi ahli ini di sini independen, di mana ahli akan menyampaikan suatu pendapat hukum di muka persidangan yang akan menjadi referensi untuk Yang Mulia mengambil keputusan. Sesuai dengan keilmuannya begitu ya Pak ya? Tepat sekali. Ini kalau kita berbicara tentang aspek yang sangat krusial sekali, ada atau tidak pemerkosaan, akan dibahas juga berarti? Oh pasti, tentu. Kita kan mengacu ke beberapa keterangan ya, yang dimana kita juga tahu bahwa peristiwa yang terjadi ini yang awalnya kita melihat ini adalah sebuah kecelakaan ya, tetapi kita analisa dari visum et repertum ya. Visum et repertum itu ada 2, ada yang pas pertama terjadi kecelakaan, selanjutnya ada visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara. Nah ini kita tahu bahwa di visum kedua ini ada beberapa keganjilan ya, sampai ditemukan satu kresek hitam yang isinya ada kaos Rocketdom, celana perapatan Ribble, ada sepatu merek Nike yang ukurannya 40. Berarti Eki ini sosok badannya tinggi ya. Tetapi kenapa hal teknis spesifikasi forensik yang dilakukan oleh Gunung Jati kok tidak tercantumkan di situ? Mohon maaf, di pagi hari ini saya dapat senyuman dari teman-teman. Di visum et repertum yang dilakukan di Rumah Sakit Gunung Jati itu sampai mohon maaf bulu jembutnya Eki aja 7 cm itu tercatat ya. Jadi, sedetail itu berarti ya Pak ya? Sedetail itu. Jadi kenapa visum et repertum yang sudah dikeluarkan ini tidak menjadi nilai pembanding di dalam putusan hakim yang terdahulu? Makanya begini, di pasal 623 itu bahwa dikatakan PK itu bersifat universal bagi siapapun lawyer atau advokat yang bisa mengajukan dari sisi novum ataupun saksi. Yang jelas nilainya adalah kita meyakinkan Yang Mulia bahwa putusan yang sebelumnya itu tidak berkekuatan hukum yang tetap karena tidak didasari bukti-bukti material di dalam proses persidangannya. Makanya kami menganggap ini perkaranya yang mana, dari tempus dan locus delicti saja ini perlu jadi tanda tanya. Kabupaten sama kota aja menjadi sengketa kan begitu. Baik, ini Pak Raden Dadan Mariana selaku tim kuasa hukum seberapa yakin bahwasanya hari ini betul-betul akan terbuka begitu, akan betul-betul saksi atau ahli bisa menerangkan sejelas-jelasnya, terutama mengenai scientific crime investigation yang seperti disampaikan oleh Pak Susno Duaji yang nanti akan menjadi ahli. Ini sudah salah di awal begitu, tidak menerapkan scientific crime investigation sesuai dengan yang disampaikan oleh Kapolri juga. Sebetulnya gini ya, saya permudah saja, persingkat saja. Sebetulnya untuk persidangan PK ini sebetulnya nggak perlu terlalu ramai karena akan mempermalukan penegakan hukum. Kemarin
saya wawancara di stasiun televisi menanyakan kepada lawyernya Pak Ibtu Rudiana bahwa samurai pendek, samurai panjang itulah yang diperbincangkan dari kemarin. Diperbincangkan, nah sekarang samurainya mana? Katanya Betul ada atau tidak begitu? Nah katanya, kata keterangan yang mungkin ada sekarang rekodnya, karena ada di kejaksaan. Nah sekarang kalau PK Sakatata diterima, kami akan melakukan upaya hukum untuk kejaksaan untuk patut diduga menghilangkan barang bukti. Karena ini fiktif nih samurai ini. Karena sesuai putusan pengadilan baik nomor 16, nomor 50, kasasi segala macam, ditancapkanlah samurai pendek, ya. Ditancapkanlah samurai pendek ke perutnya Eki Rudiana oleh Peggy Perong, dan di situ dia meninggal atau mati dalam sesuai dengan sum. Nah yang jadi pertanyaan, barang buktinya mana? Saksinya kan mau berguguran ini ya. Terus pelakunya siapa? Kan begitu. Nah yang paling men-trigger seluruh rakyat Indonesia, saya yakin semua rakyat Indonesia yang menonton kemarin iNews itu dia menangis ya, rakyat Indonesia menangis karena masih ada penjajahan di atas bumi Indonesia yang dimana kita ketahui bersama bahwa ada anak bangsa di Cirebon ini yang diperlakukan seperti penjajah Jepang ya. Dan saya malam kebetulan pulang di mobil saya bersama saksi Aldi ya. Saya tanya, Aldi, setelah kamu dikasih air, Aldi ini merupakan sepupu dari mamangnya Saka, betul ya? menjadi saksi fakta. Saya menanyakan ke dia, waktu kamu dikasih air kencing, kamu minum nggak? Kalau Sakatatal katanya, saya di situ saya benar-benar saya itu merasa sedih lah. Jadi Sakatatal itu dimuntahkan kembali karena dia digebukin kan. Nah, Aldi ini adalah orang yang menelan air kencing, ya. Bayangin sahabat-sahabatku, ketika seorang bersaksi, ya, ini yang dituduh bukan main-main loh, yang dituduh ini institusi kepolisian, ya. Ada nggak di Indonesia kepolisian yang seperti ini, ya? Mudah-mudahan visual ini dilihat oleh Pak Kapolri ya. Saya sebagai pembela keadilan yang sama haknya dengan Anda sebagai penegak hukum. Saya sudah di titik yang paling terakhir, masyarakat menahan kesabaran ketika ada warga negara Republik Indonesia yang diperlakukan seperti binatang, ya. Artinya pengakuan yang dilakukan oleh tersangka ini di bawah dalam intimidasi ya gitu. Betul, dan lebih parahnya lagi, ini sudah di titik yang paling terakhir, masyarakat menahan kesabaran ketika ada warga negara Republik Indonesia yang diperlakukan seperti binatang, ya. Artinya pengakuan yang dilakukan oleh tersangka ini di bawah dalam intimidasi ya gitu. Betul, dan lebih parahnya lagi, ini Ibtu Rudiana, ya, dia ikut terlibat menyiksa. Dan disampaikan oleh Aldi di muka persidangan, setelah disiksa menangis dan terus disiksa. Ini Bapak Rudiana ini, cobalah justice collaboration. Ayo kita tegakkan hukum gitu kan. Saya yakin rakyat Indonesia akan mencintai Anda. Bang, saya mendapatkan informasi, mungkin saya boleh klarifikasi kepada Anda ya, saya tanyakan kepada Anda. Apakah betul Pak Ibtu Rudiana akan hadir hari ini? Oke. Kalau pertanyaannya harus dengan fakta hukum ya. Kebetulan sepulang dari sidang waktu hari Jumat, saya diwawancarai di stasiun televisi dengan Ini. Oke. Kalau pertanyaannya harus dengan fakta hukum ya. Kebetulan sepulang dari sidang waktu hari Jumat, saya diwawancarai di stasiun televisi dengan rekan sejawat saya. Saya sebut namanya Dr. Mardiman Sane, dan di situ dia menegaskan Ibtu Rudiana akan hadir. Ibtu Rudiana akan hadir hari ini. Ibtu Rudiana akan hadir. Kata siapa? Kata kuasa hukumnya. Dokumen terverifikasi ya. Jadi kalaupun misalkan Ibtu Rudiana hadir, tujuan Anda berbicara di stasiun televisi maksudnya apa? Nggak hadir, ya kan? Kan kita juga butuh ketegasan dong. Jangan sekarang kemarin melihat bahwa Ibtu Rudiana hadir dengan keluarga korban Pina, blunder sana blunder sini, ya. Saya memohon untuk siapapun yang mendengar visual ini, terutama mungkin Pak Rudiana menyaksikan tayangan visual ini. Pak Rudiana, silakan hadir. Kami adalah para penegak keadilan yang memahami asas praduga tak bersalah, ya. Tapi ketika Anda bersalah, gampang kok. Indonesia ini hebat, tinggal minta maaf, sujud kepada seluruh rakyat Indonesia meminta maaf. Seandainya ya, dan beliau mencoba untuk menggantikan 7 narapidana, Anda akan menjadi malaikat.
tidak akan menjadi dicibir orang segala macam. Tapi itu berat kan gitu. Makanya pertanyaan, ini ada apa? Seorang Bapak Ibtu Rudiana aja kok sesulit Sambo, ini ada apa? Sehingga kan menimbulkan asumsi yang redik. Jadi netizen rakyat Indonesia ini udah overcrowded, udah ramai ini otaknya. Udahlah sudahilah kan begitu saudaraku. Pak Raden, mungkin Anda sempat menyaksikan kemarin bahwasanya Ibtu Rudiana menyebut dirinya tidak memerintahkan Dede untuk berbohong. Yang mana Dede ini kan sebelumnya menjadi salah satu saksi kunci yang menyebabkan adanya DPO dan juga 8 tersangka tersebut gitu. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Bahwasanya dia tidak memerintahkan Dede untuk berbohong. Inilah pasal 1 ayat 3, negara kita negara hukum, ya. Kalau seandainya Bapak Ibtu Rudiana kan punya lawyer-lawyer hebat tuh. Kalau memang dia tidak merasa, Buktikan. jangan somasi, bikin LP, katanya sudah bikin LP sekarang kan, termasuk saksi-saksi yang datang ya kepada klien kami. Ketika Anda merasa keberatan dengan keterangan kami, silakan lakukan upaya hukum. Ini hebat loh, tuduhannya bukan main-main. Ibtu Rudiana ikut serta menyiksa. Kata siapa? Kata keterangan saksi Pata di mana? Di ruangan persidangan. Ya, saya kan menyampaikan kepada publik relevan dan faktual sesuai dengan apa yang saya berada di ruangan sidang kemarin, betul nggak? Baik, Pak Raden, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Gede dan juga pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama dengan salah satu tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Informasi terbaru Gede yang baru saja saya konfirmasi, tidak hanya dari ahli saja yang akan hadir, bahwa Ibtu Rudiana ini dikonfirmasi juga akan hadir hari ini. Kita nantikan apakah Ibtu Rudiana